Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hernawati Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk simulasi order to cash atau O2C. Sebelumnya, di sini terdapat penjelasan singkat mengenai order to cash. Order to cash atau yang biasa disebut dengan O2C adalah sebuah proses bisnis yang mencakup semua langkah yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dari saat menerima pesanan dari customer hingga menerima pembayaran atas pesanan tersebut. Proses O2C mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan, yaitu penjualan, pengiriman barang atau layanan, fakturasi, dan pengelolaan pembayaran. Selanjutnya di sini terdapat tahapan order to cash, di mana tahap pertama itu membuat quotation dan mengirimkannya ke customer. Selanjutnya, setelah quotation disetujui, maka akan dibuat sales order. Selanjutnya, kita akan memeriksa stok persediaan barang terlebih dahulu. Apabila memenuhi, maka akan memasuki tahap delivery. Kemudian, kita akan membuat tagihan atau customer invoice. Lalu akan dilakukan cash in atau menerima pembayaran. Setelah itu, maka proses telah selesai atau pay. Nah, di sini terdapat skenario dari order to cash, yaitu PT Jatikarya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri mebel atau furniture. PT Jatikarya memproduksi berbagai macam furniture kantor dan rumah tangga. PT Jatikarya baru saja mengeluarkan produk baru. Setelah dilakukan beberapa strategi pemasaran dan presentasi penawaran bisnis dengan beberapa perusahaan, akhirnya opportunity dari PT Wijaya berhasil menang. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang didapat lebih besar dan stok produk yang dimiliki memenuhi permintaan. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Wijaya. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut, di mana terdapat expiration-nya 8 Oktober 2023, payment terms-nya itu immediate payment, produknya itu convert share, untuk quantity-nya 20, dan unit price-nya Rp500.000. Setelah quotation dikirim ke PT Wijaya, kemudian PT Wijaya akan merespon dan apabila disetujui, maka bagian sales akan membuat sales order. Kemudian setelah memeriksa ketersediaan stok produk, bagian warehouse PT Jatikarya akan mengirim produk ke PT Wijaya. Setelah menunggu beberapa hari produk telah diterima oleh PT Wijaya, maka bagian finance and accounting PT Jatikarya akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Wijaya dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, Finance and Accounting PT Jatikarya akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Wijaya dan mengkonfirmasinya. Lalu kemudian di sini terdapat user, di mana terdapat 3 user dan role-nya. Yang pertama itu ada Ayu Akuntan dengan role-nya itu Billing Administrator, lalu Sally Sales dengan role-nya itu Sales Administrator, dan Wari Warehouse dengan role-nya itu Inventory Administrator. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan simulasinya. Nah, di sini saya menggunakan 3 browser, yaitu ada Chrome, Mozilla Firefox, untuk yang versi incognito juga, lalu Microsoft Edge. Di sini untuk Chrome, saya membuka misal admin. Nah, untuk membuat usernya, kita dapat pergi ke settings, lalu user and companies, kemudian users. Nah, dapat kita lihat di sini, saya telah membuatnya sebelumnya. Untuk membuat user akuntan, untuk role-nya itu menyesuaikan dengan skenario sebelumnya, di mana dia menjadi billing administrator pada invoicing. Kemudian untuk user lainnya, sales, yaitu dia akan menjadi administrator di sales. Untuk Wari Warehouse akan menjadi administrator di inventory. Kemudian untuk melakukan simulasinya, pastikan kalian telah menginstal modul sales, invoicing, dan inventory. Untuk tahap pertama, yaitu kita akan pergi ke user sales terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah pergi ke user sales. Kemudian kita akan buka modul sales. Nah, di sini kita akan membuat new quotation, kita klik new. Kemudian untuk customer-nya, sesuai dengan skenario di awal, yaitu PT Wijaya. Nah, untuk expiration-nya, sesuai dengan skenario itu tanggal 28 Oktober. Dan untuk produknya, yaitu conference chip. Untuk patintinya sebanyak 20 buah dan unit price-nya 500.000. Nah, kita cocokkan kembali.
Ini conference share 20 dan 500.000. Ya, sudah benar. Kemudian kita klik send by email. Kemudian sebelum kita klik send by email, kita save manually terlebih dahulu. Nah, di sini di log note sudah ada status itu sales order created, kemudian kita kirimkan kepada customer dengan klik send by email. Nah, di sini telah terdapat template dari emailnya. Apabila tidak ada yang diubah, maka langsung saja klik send. Nah, di sini pada log note dapat kita lihat bahwa kita telah mengirimkan email kepada customer, lalu di sini telah berubah juga menjadi quotation send yang sebelumnya itu quotation saja. Kemudian kita klik confirm. Nah, di sini pada lognet dapat kita lihat juga untuk statusnya quotation telah berubah menjadi sales order karena customer kita telah menyetujui. Selanjutnya kita akan pergi ke inventory dengan menggunakan user Wari Warehouse. Kemudian kita buka modul inventory. Nah, di sini kita klik untuk delivery ordernya. Dan di sini kita dapat cari sesuai untuk search dokumennya kita sesuaikan dengan yang sebelumnya yaitu S0026. Nah, ini PT Wijaya dengan source dokumen S0026. Kita klik saja. Nah, berikut merupakan tampilan dari inventory-nya, modul inventory. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk statusnya itu dari sales itu masih waiting, itu sekarang jadi ready. Kemudian kita dapat mengecek stoknya dengan mengklik icon ini. Nah, di sini kita dapat melihat forecast report-nya. Di sini on hand-nya itu 26, di mana kita membutuhkan 20 unit, maka stoknya tersedia. Kita back saja. Nah, kemudian kita dapat validate karena stoknya sudah tersedia. Kemudian untuk immediate transfernya kita apply. Nah, maka di sini untuk di log note telah berubah menjadi done atau selesai. Kemudian kita kembali ke sales. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat draft invoice dengan kita mengklik create invoice. Di sini untuk create invoice-nya kita pilih yang regular invoice, kemudian kita langsung aja klik create and view invoice. Dan di sini telah terdapat draft dari customer invoice-nya. Kemudian kita pergi ke modul accounting menggunakan user Ayu Akuntan. Kemudian kita buka modul accounting. Kita membuka modul invoicing. Nah, di sini terdapat customer invoice yang statusnya itu masih draft dan not paid. Maka kita klik saja. Nah, di sini terdapat draft dari customer invoice-nya. Kemudian kita klik confirm. Nah, di sini di lognote-nya telah berubah menjadi dari draft, kita telah berubah menjadi customer invoice dengan nomornya itu INV/2023/0006. Kemudian apabila sudah selesai, kemudian kita klik send and print.
Nah, di sini terdapat pilihan untuk print, send by post, dan email. Di sini saya ingin memilih email saja. Kemudian klik send. Nah, di sini dapat kita lihat untuk invoice-nya sudah berhasil dibuat. Kemudian, apabila telah menerima pembayaran, kita klik register payment. Di sini untuk jurnalnya bank atau payment methodnya itu manual, kemudian kita klik payment. Maka di sini statusnya sudah berubah menjadi paid. Kita juga dapat lihat di log note-nya, yang sebelumnya itu not paid, sekarang untuk payment statusnya itu telah berubah menjadi paid. Kita juga dapat melihat pada sales details, kita refresh. Nah, maka customer invoice di sales juga telah berubah menjadi pay. Saya rasa cukup untuk simulasi O2C-nya. Sekian dari saya. Terima kasih.